Sopir mobil yang menabrak balita hingga meninggal dunia di Sidoarjo ditetapkan sebagai tersangka. Dianggap lalai dalam mengemudikan kendaraannya, pengemudi Fortuner itu terancam hukuman 6 tahun penjara. Adapun identitas tersangka adalah Agung Cahyono, warga Desa Gamping, Krian, Sidoarjo. Saat kecelakaan terjadi, tersangka mengendarai Toyota Fortuner dengan nomor polisi N1770HZ. Ia sudah ditetapkan tersangka, masih pengungkapan terus, kata Kanit Gakum Laka Satlantas Polresta Sidoarjo, AKP Oni Purnomo, saat dihubungi melalui telepon, Senin, 27 Mei 2024. Oni menjelaskan, polisi menetapkan status tersangka setelah dilakukannya proses penyelidikan mulai dari meminta keterangan sejumlah saksi serta pelaku dan gelar perkara. Penetapan tersangka berdasarkan hasil keputusan gelar perkara, kami sudah mempunyai alat bukti yang cukup dan juga diperkuat keterangan saksi yang ada di TKP, ujarnya. Kecelakaan disebabkan karena kelalaian sopir itu pada saat belok ke kanan, dia kurang berhati-hati sehingga tidak melihat adanya anak tersebut, tambahnya. Pelaku pun kini ditersangkakan menggunakan pasal 310 ayat 4 tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Agung terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Masalah penahanan subjektif dari penyidik, sementara kami amankan di Mako Satlantas Polresta Sidoarjo untuk perkembangan lebih lanjut. Ancaman hukuman 6 tahun penjara, ucapnya. Sebelumnya, Ketua RT setempat Hanif membenarkan terkait tabrakan hingga menewaskan seorang balita berinisial YK di perumahan Quality Riverside, Desa Gamping, Krian, Sidoarjo, Sabtu, 25 Mei 2024. Saat itu menurutnya warga tengah berkumpul di area taman di perumahan tersebut, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, korban yang baru selesai mandi, tampak bermain di lokasi kejadian. Itu posisi saya sedang main voli dengan bapak-bapak lain, kata Hanif kepada wartawan saat ditemui di sekitar lokasi kejadian. Senin, 27 Mei 2024. Kemudian seorang warga yakni Agung, tengah melintas mengendarai Toyota Fortuner dengan nomor polisi N1770HZ. Seketika, korban pun tertabrak hingga terlindas kendaraan itu. Ada yang lihat korban ditabrak lalu diteriaki. Bapak-bapak memberhentikan si sopirnya itu, tapi kondisi korban sudah terkulai lemas, ada sedikit darah, ujarnya. Para saksi lalu membawa korban ke Rumah Sakit Islam Yapalis, agar segera mendapatkan penanganan medis. Sayangnya, korban sudah meninggal dunia dalam perjalanan. Di rumah sakit kata warga yang ikut mengantar korban, si sopir ini hanya diam saja sambil menunduk seperti menyesal, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.